rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. ku ingin Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. sungguh indah, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. hanya kau, Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau
bayarku dengan hidupku, ku bersyukur. yang ada padaku. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keterbatasan kami dalam kami menyelenggarakan ibadah ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memimpin ibadah kami. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh menaikkan pujian kami boleh memuliakan Engkau, dan kami mau mendengarkan sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang sendiri yang bukakan hati pikiran kami untuk kami fokus kepada firman Tuhan, agar firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh kami lakukan dalam setiap kesempatan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami memberikan pencerahan, memberikan pengertian, dan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang sudah Kau sediakan bagi kami hari ini. Kami saatnya mau duduk diam di bawah kaki-Mu, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat pagi saudara sekalian. Lama saya nggak berdiri di sini ya. Udah kira-kira 4 bulan ya, 4-5 bulan lah gitu ya. Saudara, sekarang kita udah ketemu lagi. Tahu-tahu saudara udah pada galede, udah dewasa. Ya, saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema perbuatlah seperti untuk Tuhan. Ya, saudara, kita akan baca 2 ayat. Hari ini ayatnya nggak banyak ya saudara ya. Kita akan baca 2 ayat. Yang pertama dari Kolose 3 ayat 23, kemudian nanti 1 Korintus 10 ayat 31. Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kemudian 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, saudara, kalau saudara pernah barangkali mengalami saudara menjadi karyawan atau pekerja ya dari sebuah perusahaan, dan pimpinan saudara
meminta saudara untuk bekerjalah sungguh-sungguh, ya begitu ya, bekerja yang semangat gitu, yang benar kalau bekerja. Tentu itu permintaan yang biasalah ya, biasa gitu, umum permintaan seperti itu. Tetapi saudara, kalau ada yang meminta saudara untuk bekerjalah, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Barangkali ini adalah suatu permintaan yang nggak biasa ya, agak luar biasa lah, seperti itu. Saudara, ayat dari Kolose 3 ayat 23 ini mengatakan apapun juga yang kamu perbuat. Artinya semua yang kita kerjakan ya, karena apapun itu berarti semua yang kita kerjakan atau kita lakukan, termasuk pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya kalau ibu-ibu di rumah memasak untuk keluarga, kemudian membersihkan rumah, menyapu, mencuci pakaian gitu ya. Kalau bapak-bapak barangkali setiap kegiatan sehari-hari apa saudara? Mencari nafkah, mungkin ada yang berdagang, mungkin ada yang jadi salesman gitu ya. Kemudian kalau ada yang jadi guru juga mengajar, seperti itu. Saudara, apakah semua pekerjaan yang sehari-hari itu kita harus kerjakan juga seperti untuk Tuhan? Saudara, bukankah apa yang kita lakukan ini tidak ada hubungannya sama sekali, atau tidak berhubungan langsung gitu ya, tidak berhubungan langsung dengan Tuhan? Karena kalau kita di rumah sehari-hari memasak gitu kan masakan itu untuk keluarga, seperti itu. Jadi nggak ada berhubungan dengan Tuhan. Saudara, kalau apa yang kita kerjakan adalah barangkali pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, memang pastilah ya masuk akal gitu. Saudara, bukankah apa yang kita lakukan ini yang sehari-hari ini nggak ada hubungannya dengan Tuhan ini? Saudara, di mana kaitannya antara pekerjaan kita sehari-hari dengan ibadah? Di mana kaitannya? Saudara, mungkin inilah pertanyaan yang ada di benak kita ketika kita membaca Kolose 3 ayat 23 ini ya, karena dikatakan di situ apapun yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat, semua kita tujukan untuk Tuhan gitu. Kalau pekerjaan sehari-hari ini kalau dipikir apa ya gitu ya, hubungannya kenapa untuk semuanya itu dikerjakan untuk Tuhan? Saudara, wajar kita bertanya seperti itu. Karena apa saudara? Karena cara pandang kita mungkin selama ini kita pelajari tradisi atau lingkungan kita selama ini yang mengatakan seperti itu ya. Saudara, saya ingin menceritakan satu cerita ya. Ada seorang murid yang sedang mengikuti bimbingan rohani. Dia itu begitu rajin mengikuti katekisasi dalam rangka untuk persiapan sakramen baptisan ya. Kemudian setelah beberapa kali pertemuan, si orang ini dengan sikap yang serius, wajah yang tegang, murid ini bertanya kepada guru pembimbingnya, "Pak, apakah kalau berbohong di dalam berdagang atau berbisnis itu dilarang oleh Tuhan?" gitu ya. Si murid ini bertanya. Kemudian dijawab oleh pembimbing itu, "Ya jelas dong, dilarang karena itu melanggar hukum Tuhan." Karena di dalam Imamat 19 ayat yang ke-11 mengatakan, "Jangan kamu mencuri, jangan kamu berbohong, dan jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya." Kemudian si murid ini bilang, "Tapi kalau saya berbuat itu terpaksa Pak untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah juga tetap salah?" Gitu. Ya, pembimbing ini bilang, ya tetap salah. Kalau tidak salah berarti Tuhan merestui sebuah kejahatan.
Nah, jadi begini aja, saudara ya. Sekarang jika kamu memang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, asal kamu mau bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar akan hukum Tuhan dan kamu tekuni pekerjaan itu, pasti Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu. Tuhan pasti akan memberkatimu. Kemudian si murid ini merenung sejenak, dan akhirnya si murid ini berkata, wah kalau gitu saya batalah jadi orang Kristen. Saya masih butuh pekerjaan saya ini. Saya tidak bisa bekerja di bidang yang lain selain kalian saya karena cuman berdagang saja gitu. Karena kalau tidak berbohong tidak ada untungnya, gitu kata dia ya. Ya, saudara, orang ini berkata jujur untuk sesuatu yang tidak jujur gitu ya. Jadi jujur untuk sesuatu yang dia mau lakukan tidak jujur. Saudara, apa kalau berdagang itu tidak berbohong, tidak menipu, apakah memang tidak dapat untung besar gitu ya? Seperti itu. Tapi memang saudara, banyak orang yang melakukan hal ini ya. Tapi sebenarnya ini kenyataan gitu ya, bahwa dalam berdagang itu orang-orang banyak seringnya berbohong. Saudara, murid ini sebetulnya pada dasarnya baik ya, karena begini, dia tidak mau memalukan orang Kristen. Dia tadinya mau dibaptis, tapi karena dia tahu mau berbohong, dia nggak jadi orang Kristen gitu ya. Jadi dia sebetulnya orangnya baik sebetulnya, cuman ya itu karena dia barangkali punya motivasi yang lain ya. Jadi dia tetap nggak mau jadi orang Kristen karena masih mau berbohong gitu ya. Saudara, dari kisah tadi ya, mungkin kita bertanya, sebenarnya apa sih motivasi kita di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita bekerja? Mungkin banyak jawaban daripada orang ketika ditanya motivasinya kamu kalau bekerja itu apa. Barangkali ada yang berkata begini, aku bekerja karena mau mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ya itu wajar lah ya saudara. Kemudian ada yang bilang aku bekerja karena ingin menunjukkan eksistensi diri saya, karena sebagai manusia tentu kodratnya tentu bekerja gitu ya. Jadi saya bekerja karena memang kodratnya bekerja. Kemudian ada juga yang bilang, aku mau bekerja karena mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk bekal masa tua. Ya, tentu saudara, motivasi orang di dalam bekerja itu bermacam-macam, beragam-ragam, banyak ya. Namun ada seberapa banyak sih orang yang menjawab bahwa motivasinya saya bekerja karena ingin menyenangkan Tuhan? Jujur saudara, barangkali jarang ya, barangkali sedikit orang kalau ditanya motivasinya, saya melakukan sesuatu, saya mau bekerja karena saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, maka karena itu saudara, karena banyak orang yang tidak punya motivasi untuk menyenangkan Tuhan, maka banyak kemudian orang yang bekerja tanpa menghiraukan perintah dan kehendak Tuhan. Ya seperti itu saudara. Seperti dalam cerita tadi, karena motivasinya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka berbohong, tidak jujur, nipu pun jadi. Padahal pekerjaan seperti itu tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saudara, memang banyak orang yang bekerja, berkarya sudah tidak lagi menghiraukan perintah dan ketentuan atau kehendak Tuhan. Banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang sudah tidak menghiraukan lagi akan hukum-hukum Tuhan. Misalnya apa saudara? Di zaman sekarang, di zaman barangkali sulit cari uang, maka budaya korupsi itu barangkali sudah terjadi di setiap lapisan masyarakat.
dari yang paling elit, paling tinggi sampai ke rendahan. Korupsi itu sudah membudaya. Jadi korupsi itu sebetulnya tetap aja mencuri ya. Jadi banyak orang sudah tidak menghiraukan lagi akan kaidah-kaidah hukum-hukum Tuhan. Saudara, untuk itulah di dalam melakukan segala kerja dan karya kita, kita perlu senantiasa ingat firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23 ini. Apapun yang kamu kerjakan ya, jadi apa aja segala rupa yang kita kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu berarti apa saudara? Segala kerja, segala karya kita pertama-tama harus adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita perbuat, kita pikirkan, tujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Boleh tentu saudara ya, suatu kewajiban kerja dan karya kita memang untuk mencari nafkah bagi keluarga ataupun untuk barangkali eksistensi diri kita ya. Tapi dalam semua itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, jangan sampai terlepas dari bingkai untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya cerita lagi saudara ya. Sudah ada seorang insinyur sipil yang bekerja sudah lama gitu ya di sebuah perusahaan real estate gitu, dan dia itu rajin, semangat dan selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik ya. Tapi suatu hari dia menemui pimpinannya dan mengatakan bahwa dia ingin resign dari perusahaan itu, dari pekerjaannya itu, dengan alasan ya barangkali ada yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan barangkali gitu ya. Saudara, pimpinannya sudah membujuk orang ini, si insinyur sipil ini, tapi dia tetap bersikeras untuk mengundurkan diri ya, nggak mau lagi melanjutkan kerjasamanya dengan perusahaan itu. Kemudian si pimpinan itu mengatakan begini, ada satu permintaan saya yang terakhir sebelum saudara meninggalkan perusahaan ini, yaitu tolong buatkan dahulu sebuah rumah yang bagus gitu ya, yang baik, yang lokasinya sudah disediakan gitu. Lokasi yang bagus di sebuah real estate itu. Saudara, si anak orang ini, karena ini permintaan bos dan ini yang terakhir dia bekerja di perusahaan itu, kemudian dia menyanggupi untuk membuatkan sebuah rumah yang diminta oleh pimpinannya. Namun, saudara, karena dia tahu bahwa dia mau resign gitu ya dari perusahaan itu, semangat kerjanya sudah tidak ada, sudah hilang. Dia berpikir, buat apa saya kerja sungguh-sungguh lagi ya? Toh saya akan tidak lagi akan bekerja di perusahaan ini. Saya akan meninggalkan pekerjaan ini lagi. Lalu ya dia tetap mengerjakan pekerjaan yang diminta oleh bos itu untuk membangun rumah itu, tetapi agak terpaksa ya, agak terpaksa dengan ya asal-asalan kerjanya, asal-asalan, nggak sungguh-sungguh dan ingin cepat selesai ya. Saudara, dia buatkan rumah itu bahannya ya, dia nggak mau repot-repot mencari bahan atau apa, dia kerjakan, makanya kualitas bahannya ya yang ada aja gitu, seadanya, bahan-bahan bangunannya tidak standar begitu ya. Udahlah, pokoknya saya kan udah mau keluar, seadanya lah, kerja semaunya gitu ya, asal jadilah memenuhi permintaan si bos ini ya. Saudara, dia udah gitu, nggak mau repot-repot lagi. Yang penting rumahnya jadi, ya rumahnya jadi, sepintas kelihatan bagus lah, rumahnya tetap kelihatan bagus. Ya, tidak terlalu lama rumah ini kemudian selesai dan dia kemudian lapor kepada bos bahwa tugasnya sudah
selesai dilaksanakan laporannya. Kemudian si bosnya ini oke, terima kasih, saya mengatakan begini, sebagai tanda terima kasih dari perusahaan ini karena kamu sudah bekerja dengan baik selama ini, bekerja sama, kemudian engkau akan keluar dari perusahaan ini, maka saya menghadiahkan rumah yang saudara bangun itu untuk saudara, gitu ya. Jadi rumah itu diserahkan kepada si insinyur ini. Saudara, ada penyesalan tentu ya, ada penyesalan daripada si insinyur sipil ini. Kenapa dia tidak bekerja dengan sungguh-sungguh? Kenapa dia tidak benar-benar di dalam menyelesaikan rumah itu? Dia begitu asal-asalan. Ternyata rumah ini untuk dia sendiri gitu, dikasih oleh pimpinannya itu. Dia penyesal. Kalau tahu gitu mah tentu bikin yang bagus gitu ya, semuanya yang baik-baik itu. Itulah saudara, kalau kita bekerja dengan punya pemikiran ya asal-asalan, udah aja bukan untuk kepentingan saya, mula-mula dia pikir gitu, tapi ternyata itu kembali kepada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Saudara, semangat atau mental untuk melakukan sesuatu yang seadanya, yang asal-asalan, memang terkadang dengan sadar atau tidak sadar masih kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita saudara dalam melakukan sesuatu, ya biarinlah, jang batur iya gitu ya, misalnya seringkali seperti itu. Biarlah, itu kan bukan buat saya, seperti itu. Itu seringkali kita secara sadar atau tidak sadar melakukan hal seperti itu. Tidak jarang pula saudara, kita kadang-kadang pilih pekerjaan, antara pekerjaan yang serius atau pekerjaan yang sepele, atau antara yang barangkali yang rohani dan yang sekuler misalnya. Ya, saudara, kalau pekerjaan rohani, wah kita sepertinya kita mengerjakannya untuk Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi kalau yang sekuler, semua itu tergantung daripada motivasi kita. Di balik kegiatan kita ini semua ya, jika ada keuntungan yang besar di balik semua itu, dari hasilnya kita lihat kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Tetapi saudara, jika tidak ada imbalan atau tidak menguntungkan kita menjadi kerjanya seadanya. Kita tidak pernah sungguh-sungguh. Jika ada pimpinan, jika ada bos di dalam kalau kita bekerja seperti itu ya, kita serius bekerja. Tetapi kalau nggak ada bos, ya baca koran. Enggak, koran udah nggak ada ya sekarang. Ada ya, masih ada ya. Tapi biasanya bukan koran yang dibaca sekarang, mah buka HP, main HP kalau nggak ada bos. Kalau ada datang pimpinan, buru-buru kerja seperti itu. Itu udah menjadi kebiasaan, menjadi umum ya sehari-hari seperti itu. Karena apa? Saudara, karena kita tidak pernah sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang kita tekuni. Saudara, kalau kita merenungkan Kolose 3 ayat 23 ini dengan betul-betul gitu ya, ini bisa menjadi momentum yang baik untuk kita kembali mereview, mengulang kembali keberadaan kita saat ini di hadapan Tuhan. Terutama apa saudara? Terutama perihal bagaimana cara kita menjalankan semua aktivitas kita selama ini. Jadi merenungkan Kolose 3 ayat 23 ini membuat kita kembali ingat gitu ya, kembali kita memikirkan apa yang selama ini kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh atau kita seringkali melakukan ini asal-asalan. Saudara, ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu gitu, apapun gitu ya, harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, itu berarti bahwa seharusnya tidak satu pun
aktivitas atau pekerjaan yang boleh kita anggap remeh. Ya, entah itu pekerjaan besar atau entah itu pekerjaan yang kecil. Jadi, saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, ia pun berpesan, ya, Rasul Paulus ini berpesan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus 10 ayat yang 31 mengatakan begini. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, jika perkara makan dan perkara minum, ya, ini perkara yang sederhana, yang sepele saja, ya. Tuhan meminta kita untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Saudara, apalagi pekerjaan yang menyangkut kehidupan banyak orang, ya. Apalagi gitu, Tuhan menghendaki kita makan sama minum aja, kudu kita katakan apa, saudara, dikatakan lakukanlah dengan sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Makan minum aja untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu, yang lebih besar lah, katakan ini. Ya, saudara, di sebuah gereja ada seorang pendeta, ini bukan gereja di sini, ya, ada pendeta yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara, pekerjaan-pekerjaan kecil. Seperti pendeta ini membersihkan toilet, ya, membersihkan bangku itu sendiri gitu di gerejanya. Saudara, dia mengerjakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh sampai bersih benar seperti itu. Saudara, baginya mempersiapkan toilet aja gitu, ya, mempersiapkan bangku-bangku untuk duduk aja dia kerjakan dengan sungguh-sungguh, sama seperti dia mempersiapkan bahan untuk khotbah barangkali gitu. Ya, mungkin bahan untuk seminar, bahan untuk presentasi, ya. Jadi semua itu dikerjakan, pekerjaan kecil, pekerjaan yang dalam tanda kutip besar juga dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu ada cerita seperti itu, ya. Saudara, pertanyaannya bagi kita sekarang ini, ya. Saudara, kenapa atau mengapa kita harus melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia? Kenapa harus semua pekerjaan apa yang kita perbuat ini harus kita kerjakan seperti untuk Tuhan? Saudara, untuk menjawab hal ini, maka kita terlebih dahulu kita kembali baca sebuah ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat yang ke-1 ini ayat yang sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, ya. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup sebagai suatu persembahan. Saudara, ungkapan ini mengandung makna bahwa sesungguhnya setiap hal yang dilakukan oleh seorang yang sudah ditebus oleh Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan semuanya itu akan menjadi sesuatu persembahan kepada Tuhan, ya. Saudara, artinya apa? Artinya bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang baik, maka itu akan diperhitungkan sebagai suatu persembahan kepada Tuhan yang baik pula. Sebaliknya, kalau kita mempersembahkan atau kita melakukan sesuatu yang seadanya, yang asal-asalan, maka itu pun akan menjadi persembahan yang seadanya kepada Tuhan. Masalahnya apa, saudara? Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mempersembahkan sesuatu yang seadanya, tetapi Tuhan mau kita mempersembahkan sesuatu dengan segenap
akal budi kita dengan sungguh-sungguh. Tuhan mau seperti itu. Makanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan harus kita lakukan sungguh-sungguh, persembahan kepada Tuhan. Saudara, kita ingat akan waktu penciptaan ya, awal penciptaan ini ada Kain dan Habil. Kain dan Habil, kita tahu di situ Kain mempersembahkan dan Habil mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan itu ya. Kain adalah seorang petani. Ya, dia mempersembahkan yang terbaik apa, saudara? Ya karena petani, dia punyanya yang terbaik apa? Hasil pertanian yang baik dia persembahkan pada Tuhan. Kemudian Habil, dia seorang peternak. Jadi dia mempersembahkan hewan bakaran ya kepada Tuhan. Jadi yang satu mempersembahkan hasil yang baik itu buah-buahan atau hasil tanaman, yang satu hewan. Saudara, persembahan Kain tidak diterima ya oleh Tuhan, tetapi persembahan Habil diterima. Saudara, kalau kita lihat kenapa persembahan kedua orang ini yang satu diterima, yang satu tidak, mungkin ya karena di situ tidak dijelaskan secara jelas ya, kita tidak tahu kenapa Tuhan tidak menerima ya persembahan dari Kain ini. Tetapi saudara, kita bisa setidaknya saya memperpredik atau menduga begini, saudara, Tuhan melihat Kain mempersembahkan sesuatu tidak sungguh-sungguh ya, mempekerjakannya melakukan persembahannya tidak benar-benar, tidak sungguh-sungguh. Habil barangkali sungguh-sungguh mempersembahkannya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena gini, kita lihat hasil ya, sesudah peristiwa itu ya, sudah ketika persembahan Kain tidak diterima, apa yang diperbuat oleh Kain? Ternyata Kain barangkali mempunyai karakter yang buruk barangkali ya, Makanya ketika dia mempersembahkan persembahannya itu, dia barangkali asal-asalan, nggak sungguh-sungguh gitu. Tuhan kan tahu, Tuhan sangat mengetahui hati daripada seseorang ketika dia melakukan sesuatu. Dia tahu. Jadi kita lihat setelah itu Kain membunuh, Kain berbohong gitu ya kepada Tuhan. Jadi dia kemudian berdusta lagi ya, dia berdusta. Jadi dari prediksi itu kita lihat bahwa Kain itu tidak mempersembahkan dengan sungguh-sungguh, makanya tidak diterima. Itu Kejadian 4 ayat 1-16 cerita itu ya, saudara kalau baca mungkin seperti itu. Tetapi barangkali ya tepatnya nanti kita tanyakanlah, kalau kita udah sampai di sorga, tanyain sama Tuhan benar nggak seperti itu ya, kita nggak tahu lah. Tapi itu hanya perkiraan saya bahwa Kain mempersembahkan sesuatu tidak sungguh-sungguh. Ya, Tuhan tahu pisan gitu hati daripada dalam-dalamnya waktu mempersembahkan sesuatu. Jadi mungkin ya itu karena tidak sungguh-sungguh persembahannya tidak diterima. Ya, saudara, mempersembahkan kepada Tuhan itu seluruh apa yang kita punya dengan sungguh-sungguh. Saya bercerita lagi satu lagi. Ini banyak cerita hari ini ya, saudara. Cerita ada ilustrasi seperti ini. Mungkin saudara masih ingat, atau orang-orang atau teman-teman di sinilah ya, terutama Kuet barangkali, ada Andreas, ada Asep barangkali pernah main badminton gitu ya, main bulu tangkis. Kira-kira 10 tahun yang lalu udah main badminton belum? Udah ya, berarti udah lahir kan ya. Ya 10 tahun yang lalu kalau permainan bulu tangkis badminton itu ya, perhitungannya beda saudara dengan masa kini ya. Saudara, kalau saudara tahu bahwa begini, kalau dulu
seorang pemain memukul bola, kemudian bola itu masuk ke daerah lawan gitu ya, bulu tangkis ini, maka pukulan itu belum tentu menghasilkan poin gitu, belum tentu tidak berhasil menghasilkan angka seperti itu. Bisa saja poin tetapi bisa juga hanya sekedar service over, belum jadi poin ya. Tetapi dalam sistem perhitungan yang sekarang gini, saudara, kalau kita memasukkan bola ke daerah lawan, maka pukulan itu pasti akan menghasilkan poin ya. Seperti ya, saudara. Oleh karena itu, saudara, di dalam perhitungan ini yang namanya perhitungan rally ya, perhitungan rally point ini. Jadi kalau memasukkan ke bola itu ke daerah lawan, pasti akan menghasilkan poin, saudara. Tetapi kalau gagal, misalnya out atau apapun lah menyangkut di net gitu ya, pasti poinnya buat lawan kita gitu. Jadi kalau berhasil poin, kalau gagal berarti nggak dapat poin. Demikianlah juga lah saudara di dalam kehidupan kita saat ini sehari-hari. Setiap perbuatan yang baik kita lakukan adalah sangat signifikan ya, akan diperhitungkan sebagai sesuatu yang kita kerjakan yang baik ini akan diperhitungkan sebagai suatu korban persembahan di hadapan Allah. Ya, jadi apapun yang kita kerjakan jadi poin, saudara. Kalau kita berhasil melakukan sesuatu yang baik, itu jadi poin di hadapan Tuhan, artinya menjadi persembahan di dalam Tuhan. Saudara, tubuh kita ini telah menjadi bait Allah ya, sekaligus sebagai mesbah kurban persembahan bagi Tuhan. Jadi bait kita ini sudah menjadi tubuh kita sudah menjadi bait Allah. Saudara, apa yang kita kerjakan menjadi persembahan bagi Tuhan. Saudara, 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara, memang saudara, bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah untuk menjadikan hidup kita ini sebagai suatu persembahan. Nggak gampang saudara ya, menjadikan tubuh kita sebagai persembahan kepada Allah. Namun saudara, paling tidak prinsip ini memberikan motivasi yang lebih besar bagi kita untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita lebih produktif, lebih inovatif lagi, dan tentu lebih menikmati apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi Kolose 3 ayat 23 ini bisa memotivasi kita di dalam kita melakukan segala sesuatu, kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Karena apa saudara? Karena selalu ada kesadaran di dalam hati kita bahwa apapun yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai suatu persembahan. Jika kita bekerja untuk manusia, maka kita hanya akan menerima upah dari manusia ya. Tetapi ketika kita bekerja seolah-olah untuk Tuhan, maka upah kita bukan hanya berasal dari manusia, namun ada yang lebih berharga lagi, yaitu dari Tuhan ya. Saudara, saya sangat termotivasi oleh Kolose 3 ayat 23 ini ya. Kalau kita ingat, apapun yang kita lakukan, jadi kadang-kadang hal-hal yang kecil-kecil gitu ya, hal-hal yang kecil, kalau kita melakukan nggak sungguh-sungguh, rasanya nggak serak di hati ini ya. Karena misalnya sebegini, saudara, hal yang kecil aja, buang sampah aja, buang sampah saudara. Kalau kita buang sampah sembarangan seperti itu,
kita tahu bahwa hal ini tidak benar. Terus kita ingat Kolose 3 ayat 3 tidak menyenangkan Tuhan. Kita harus beres-beres ya. Kudu kita buang sampah yang benar. Apapun saudara, kalau yang kita lakukan, ketika kita melakukan, ternyata kita nggak sungguh-sungguh. Tadi saya katakan juga ya, dan yang batur iya gitu ya. Sering kita mengatakan seperti itu. Isulah asal. Saudara kita tertegur lagi gitu. Kita ingat Kolose 3 ayat 23. Ini pekerjaan ini apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau kita ingat itu, benerin lagi gitu. Kita mengerjakan lagi sesuatu yang benar lagi seperti itu. Banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara. Apalagi yang merugikan orang lain, ya, yang merugikan orang lain, yang untuk diri sendiri aja kita harus melakukannya semua itu dengan baik, dengan benar, ya, apalagi untuk orang lain segitu, saudara. Jadi, saudara, biarlah kita meminta ya. Memang kan nggak gampang gitu untuk melakukan sesuatu yang benar yang kita tujukan untuk menyenangkan Tuhan ini, memang nggak mudah. Tetapi biarlah semoga Roh Kudus yang ada di dalam hati kita memampukan kita untuk kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita, dimanapun kita berada. Biarlah apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kegiatan kita ingat sesuatu ini untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu akan membuat Tuhan sedih. Ya. Jadi ingatlah selalu saudara di dalam menjalankan kehidupan kita. Kolose 3 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 31. Karena hidup ini adalah persembahan bagi Tuhan. Ya, saudara, sekian firman Tuhan. Biarlah apa yang kita dengar pada pagi hari ini boleh kita lakukan. Kita jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu, lakukanlah dengan benar untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami betapa hidup yang kami jalani pada saat ini, semuanya kami tujukan, kami kerjakan kegiatan kami ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Seringkali kami lupa, kami tidak sadar, kami melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan karena kami lupa Tuhan. Biarlah kami tahu dalam hati kami ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kami untuk kami berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah bersabda bagi kami pada pagi hari ini untuk kami boleh lakukan dalam setiap kesempatan dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin.